sesuatu yang jadi selain olehnya, dan firman itu menjelma menjadi manusia. Nah, manusia itu adalah Yesus Kristus, firman yang menjelma menjadi manusia. Nah, sekarang ada satu penguasa tunggal yang namanya antikristus, berarti anti Yesus Kristus, berarti anti firman Allah. Dan dia tentu, karena dia penguasa tunggal, akan melarang adanya firman Allah di muka bumi ini. Jadi semua kitab-kitab Alkitab, segala bahasa, semua chip-chip, semua komputer-komputer itu akan di-delete semuanya yang berbicara tentang firman Allah. Jadi akan sulit, ada satu masa nanti orang mencari firman Tuhan itu sulit. Udah untung-untung ada selembar Alkitab, kita simpen, kita kucek-kucek, kita masukin di dalam baju, simpan di sini. Kalau ketahuan, karena antikristus. Nah saudara, jadi ini nanti akan dihapus pada masa antikristus pemerintah. Lalu kita sebagai orang percaya, kita perlu firman Allah. Firman Allah, nanti saya akan jelaskan untuk apa firman Allah itu. Firman Allah bagi kita adalah satu penuntun, kekuatan. Bukankah firman Allah mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan Firman. Nah, kita manusia perlu iman. Kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu suatu keyakinan yang datang dari Tuhan. Waktu kita mengalami jalan buntu, kita percaya Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Kita perlu iman. Amin. Waktu kita mengalami sakit penyakit misalnya, atau kelemahan tubuh, atau penderitaan, atau kedukaan dalam hati kita, kita perlu iman percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi bagaimana kita bisa beriman kalau kita tidak pernah membaca firman Allah? Kita tidak punya firman Allah. Sedangkan Alkitab ini yang menulis firman Allah ini akan dilarang. Nah, satu cara yang Tuhan berikan adalah firman Allah itu ada di dalam hati kita. Amin. Walaupun kitab ini diumpetin, saudara, tetapi firman Tuhan yang nggak tersembunyi, firman Tuhan ada dalam diri kita. Itu sebabnya ditulis di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah, saudara, untuk apa ada di dalam hati kita? Kenapa Tuhan punya satu rencana bahwa setiap orang percaya harus punya firman Allah di dalam hatinya? Seperti ayat kita tadi, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Loh-loh daging yaitu di dalam hati manusia. Jadi firman Tuhan itu ada di dalam hati kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat ke dalam kebenaran firman Tuhan. Tujuan dari firman Tuhan, Allah taruh di dalam hati kita oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, dipahat di dalam hati kita. Bukan lagi di alam semesta, bukan lagi lewat intuisi atau suara hati, bukan lagi pada loh batu pada zaman Musa, bukan lagi ditulis dalam kitab ini lagi. Zaman antikristus akan dihapus semua Alkitab ini. Tujuannya, yang pertama, kita buka 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Saudara, bantu saya baca lagi 2 Timotius 3 ayat 16. Biar tidak apa? Silakan membacanya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, firman Tuhan dipahatkan Tuhan, dipahatkan oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Artinya bukan lagi di buku, ya kita bisa lupa bahwa kitab ini, tetapi di hati kita, kita tidak akan pernah lupa, yaitu untuk mengajar kita di dalam Tuhan, untuk membawa kita kepada kebenaran demi kebenaran. Firman Tuhan katakan bahwa umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Nggak belajar firman Tuhan, nggak kenal Tuhan. Dia perlu belajar tentang Allah. Tuhan Yesus sanggup nggak nolong saya? Nggak tahu. Kita nggak belajar tentang Tuhan. Tetapi kalau kita belajar tentang Tuhan, diajar oleh firman Tuhan bahwa Yesus sanggup menolong pergumulanmu. Amin. Saya tahu sekarang, kemarin nggak tahu. Udah diajar. Sudah. Yesus sanggup buka jalan
Kamu berseru nama Yesus Kristus, maka Yesus ada di situ. Saudara-saudara, kita tahu itu. Nah, dikatakan bahwa firman Tuhan itu berguna untuk mengajar. Firman Tuhan itu mengajar kehidupan kita kepada jalan yang benar, bahwa kita diselamatkan, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, ini hal pertama untuk apa Allah menuliskan firman-Nya di dalam hati kita. Kita tidak berbicara zaman ini lagi atau zaman kemarin. Kita berbicara zaman yang akan datang. Saya mendengar Jakarta lagi gempar, saudara. Di gereja-gereja selalu diajarkan tentang pelajaran akhir zaman. Pelajaran akhir zaman. Tentang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Telah diberitakan bahwa hati-hati tentang antikristus. Diberitakan tentang zaman sudah begitu sebentar lagi akan masuk kepada yang apa yang disebut dengan akhir zaman. Kenapa? Karena tanda-tanda. Bukankah murid-murid bertanya, orang-orang bertanya pada Yesus, kapan? Pakai bahasa kita ya, kiamat. Yesus bilang ada yang tahu, anak pun tidak, tapi hanya Bapa di surga yang tahu. Tetapi kamu bisa melihat tanda-tanda zaman. Artinya akhir zaman itu kelihatan dari tanda-tanda zaman. Bagaimana ekosistem dunia ini sudah begitu berubah. Waktu hujan nggak hujan, waktu panas nggak panas, kebalikan malah dingin. Waktu hujan panas, sudah berubah. Semuanya berubah. Ekonomi berubah, tidak lazim lagi. Tidak seperti wajarnya lagi. Pemerintahan politik berubah, tidak seperti wajar-wajarnya lagi. Bahkan saya mendengar ada konspirasi antara pemimpin negeri ini dengan pemimpin dunia Islam. Ada pendeta-pendeta terkenal dari negeri ini yang dengan keras berbicara tentang pemimpin negeri ini. Sehingga ditulis bahwa semua jadi bingung. Nah, ini tanda-tanda zaman, saudara. Di mana yang tidak boleh menjadi boleh. Saudara ingat Sodom, Gomora, Etma, dan Seboim dihancurkan Allah karena apa? Kejahatan. Amin. Karena kejahatan. Nah, begitu juga dunia ini. Dunia ini pun akan dihancurkan Allah oleh karena kejahatan. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya kita tidak berbicara tentang masa lalu, di mana firman Allah ditulis pada alam semesta ini ciptaan Tuhan luar biasa. Kita lihat laut yang indah, luar biasa ciptaan Tuhan. Firman Tuhan tidak ditulis pada zaman Musa lagi seperti zaman Musa, di mana dicatat dalam log batu dan kita boleh pajang di rumah kita. Kita tidak berbicara lagi tentang zaman para rasul, di mana mereka menulis sampai hari ini di dalam kitab-kitab suci. Tetapi kita berbicara zaman ke depan kita, yaitu firman Allah nanti akan ditulis di dalam hati kita. Amin. Amen. Artinya kita perlu sekarang belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Perlu baca firman Tuhan sungguh-sungguh supaya firman Tuhan itu melekat di dalam hati kita. Yang pertama, untuk mengajar kita. Nah, yang kedua, mari kita buka 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1. Kitab 2 Petrus pasal 1. Ayat yang ketiga. Saya bacakan 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Yang kedua, firman Tuhan ditaruh Tuhan di dalam hati kita oleh roh Tuhan. Ditulis dalam hati oleh roh Tuhan supaya kita mengenal Tuhan. Supaya kita mengenal tentang Yesus Kristus. Supaya kita mengenal Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita mengenal Allah kita. Kita mengenal kuasanya, kita mengenal kesabarannya, kita mengenal kasihnya, kita mengenal seluruh kehidupannya.